Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dari Prodi Teknik Elektro. Kami ingin bersosialisasi kepada kalian semua teman-teman, apa sih pentingnya peran masjid sebagai pusat ibadah untuk umat muslim. Sebelumnya teman-teman agamanya muslim semua kan? Alhamdulillah. Oke, bagus ya semuanya. Teman-teman tahu nggak sih masjid itu fungsinya untuk apa? Sholat. Ya, oke lah, sholat, karena emang sholat itu wajib ya teman-teman. Ya, masjid itu adalah institusi sentral dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai tempat beribadah, masjid memiliki berbagai fungsi yang menjadikannya sebagai tak terpisahkan dari kehidupan sosial, pendidikan, dan spiritual masyarakat. Penyuluhan ini akan membahas bagaimana masjid dapat menjadi yang pertama itu pusat ibadah, yang kedua tempat pendidikan agama, yang ketiga pusat kegiatan sosial untuk mempererat komunitas, yang keempat itu tempat bimbingan moral dan spiritual, yang kelima pendukung kesejahteraan masyarakat, yang keenam promotor kerjasama dan toleransi. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan masjid sebagai pusat ibadah. Masjid adalah tempat utama untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sholat berjamaah. Masjid memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan antar jamaah. Yang kedua, ibadah khusus. Masjid menjadi tempat melaksanakan sholat Jumat, sholat raweh, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Yang ketiga, ruang zikir dan doa. Masjid adalah tempat untuk menenangkan jiwa dan memperbanyak amalan sunnah. Manfaatnya, yang pertama memperkuat keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, menumbuhkan kebersamaan di antar jamaah. Dan saya akan menjelaskan nomor 2, masjid sebagai tempat pendidikan agama. Masjid memiliki fungsi mendidik umat Islam agar memahami ajaran agama dengan benar. Yang pertama, pengajian dan ceramah, yaitu program kajian Islam untuk mendalami nilai-nilai agama. Yang kedua, TPA dan madrasah, mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran dan memahami ilmu agama. Yang ketiga, pelatihan agama atau workshop tentang fikih, akhlak, dan tafsir Al-Quran. Manfaatnya melahirkan generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia, dan menguatkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran. Selanjutnya yang ketiga. Poin ketiga, ada masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid dapat menjadi pusat kegiatan sosial untuk membangun komunitas yang harmonis. Santunan kepada fakir miskin, mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ada juga penyelenggaraan acara komunitas, yaitu tempat pernikahan, takziah, atau musyawarah. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan masjid dan membantu warga dalam kesulitan. Manfaatnya, menguatkan solidaritas sosial di dalam komunitas, membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi. Poin keempat, ada masjid sebagai tempat bimbingan moral dan spiritual. Masjid dapat menjadi tempat untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih bermoral dan spiritual. Yang pertama, ada konseling keagamaan, yaitu membimbing jamaah dalam menghadapi masalah kehidupan. Kedua, ada motivasi spiritual, mengadakan ceramah yang memberikan inspirasi untuk hidup sesuai nilai Islam. Terus ada program pembinaan, mengarahkan remaja dan dewasa untuk menjauhi perilaku negatif. Manfaatnya dapat meningkatkan kualitas moral masyarakat serta membantu jamaah menghadapi tantangan hidup dengan nilai-nilai spiritual. 5. Masjid mendukung kesejahteraan masyarakat. Masjid dapat berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. 1. Pelayanan kesehatan, donor darah, pengobatan gratis, atau penyuluhan kesehatan. 2. Pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan kerja, bazar murah, atau koperasi masjid. 3. Pendidikan inklusif, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu. Manfaatnya: 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. 2. Mengurangi kesenjangan sosial melalui pemberdayaan ekonomi.
Selanjutnya yang keenam, Poin 6. Masjid memperkuat kerjasama dan toleransi. Masjid juga berfungsi untuk membangun hubungan yang harmonis di antara sebagai kelompok masyarakat. 1. Dialog lintas agama. Menjadi tempat untuk membahas isu secara damai. 2. Kegiatan kemanusiaan bersama, bantuan tanpa memandang agama, ras, atau golongan. 3. Pesan damai. Mendorong sikap toleran dalam setiap ceramah dan aktivitasnya. Manfaatnya meningkatkan kerukunan antara beragama. 2. Menjadikan masjid sebagai simbol persatuan dan kedamaian. oke teman-teman, jadi masjid ini memiliki peran yang sangat penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari, ya nggak sih? Tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama, kegiatan sosial, bimbingan moral, dan pembangunan komunitas yang harmonis. Dengan memaksimalkan fungsi masjid, kita dapat menciptakan masyarakat yang religius, sejahtera, dan toleran. Jadi teman-teman di sini sudah paham ya? Oke, jadi sampai sini saja ya kira-kira kegiatan kami bersosialisasi kepada teman-teman sekalian. Jika kata-kata kami ada yang salah, mohon dimaafkan karena sesungguhnya manusia adalah tempat salah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.